termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah, dimuliakan di dunia, dimuliakan di akhirat. Mulia dunia, di dunia terpuji, mulia di akhirat selamat wong semulia. Di antara perkara yang bisa menjadikan kita mulia, di sini dikatakan laisa syai'un akrama 'ala Allah Ta'ala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia dalam pandangan Allah melebihi berdoa kepadanya. Jadi melalui wasilah pembacaan Asmaul Husna yang sebelum maulid ini dibaca, pembacaan tiba, bacaan wirid syafron dan doa Syekh Abu Bakar bin Salim, insya Allah kita termasuk wong sing angkat derajatnya Gusti Allah, diangkat derajatnya. Karena apa? Karena diantara ciri-ciri seorang hamba adalah orang yang selalu meminta. Jadi kapan dinamakan orang itu hamba? Orang yang merasa fakir, orang yang merasa butuh selalu kepada Allah. Jadi kita kudu sering doa, ya. Jangan bosan-bosan untuk berdoa. Bahkan Allah itu tidak akan pernah bosan sampai kita bosan sendiri. Ya. Allah apakah ada dalilnya, Qur'annya atau hadisnya? Terus ibadah cukup ibadah pada umur semono baik anak batasnya tidak. Ya. Justru wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Nyembah, doa, ibadah nih Gusti Allah sampai semati. Langkah perkate, ya. Ini anjuran, ini perintah. Jadi namun pengen dari orang mulia, di antara cara itu sering berdoa, nah, sering nyaluk ning Gusti Allah. Terus Allah subhanahu yuhibbu mulihina fi doa. Dan Allah sangat senang kepada hambanya yang suka memaksa dalam berdoa. Jadi jika kita berdoanya maksa, ngotot, Gusti Allah nambah senang. Itu maksudnya. Maksud daripada mulihin adalah orang yang ulang-ulang doanya yang dipanjatkan. Jadi wong sing terus nyaluk, wong sing dipernah bosen, orang yang istiqomah itu orang yang apa? Yang paling disenangi ketika orang itu berdoa. Nah, ulang-ulang. Paling gampang kayak rotiban, ya. Di situ ada jumlah 3 kali, 7 kali, 10 kali, 40 atau 50 kali, ya otomatis apa? Doanya dapat, sunnahnya dapat, ganjile oli, alamat disenangi Gusti Allah kan? Gampang, ya, rotiban. Ya, lama praktis, lama pengen otomatis. Soalnya kadang-kadang kita itu perlu motivasi dari teman bareng-bareng, ya. Dan ini sebenarnya termasuk kekeliruan, ya. Padahal kita berdoa, kita takwa itu bukan harus atau jangan hanya karena motivasi dari teman atau dari sekitar, karena orang sekitar itu bisa saja tidak ada, orang sekitar bisa saja meninggalkan kita. Tapi kalau Allah tidak bakal lepas pandangannya kepada kita. Tapi anehnya mau konon dia kan, lamun anak mertua
semangat yang media. Lamun maca doa ketika jamaah panjang, tapi doa ketika sendiri Robbana atau Taqabbal minna atau Robbana atina. Padahal lamun diukur sing bakalan ngupai hadiah, sing bakalan ngupai surga, sing bakalan ngupai keistimewaan itu siapa? Allah. Yang memerintahkan untuk mengulang-ulang doa, yang memberi contoh untuk mengulang-ulang doa, yang memberi kewajiban untuk bersyukur kepada orang tua, terima kasih kepada guru siapa? Kanjeng Nabi. Tapi nyatanya kita malas kalau tidak dimotivasi bersama-sama. So, santri Madinah Rasul setiap asar insya Allah sempat, tapi di rumah wallahu a'lam. Ya. Jadi ini kesalahan, kekeliruan. Kenapa? Padahal zat yang paling mulia, zat yang paling hebat dan manusia yang paling mulia, Rasulullah sudah memberitahu kita, menuntun kita untuk melaksanakan amal atau ibadah. Tapi ternyata motivasi teman kita, motivasi mertua kita, motivasi istri kita lebih kuat pengaruhnya daripada Allah dan Rasulnya. Astagfirullah. Nyata beli. Nyata. Anak Rabi ini sholatnya Masya Allah, ya kan? Tapi anak Gusti Allah pasti sholatnya apa aja? Nah ini motivasi yang kurang tepat, penyemangat yang kurang berfaedah. Ada faedah tapi sedikit ya. Jadi mulaikin ayo kita ingat-ingat, kita apa istilahnya muraqabah, hadirkan bahwa Gusti Allah adalah zat yang maha kaya, yang maha pemberi nikmat. Jadi siapa batur ente sing suki, batur ente sing pinter, kabeh iku kabeh gawean Gusti Allah. Sebenarnya kudu lebih semangat ketika baca Quran. Ngomong masalah apa? Masalah sedekah. Ngomong masalah apa? Masalah sabar. Ngomong masalah apa? Masalah aja ngomong kotor. Baca hadis dari Kanjeng Nabi. Masalah apa? Sering kita Quran sudah banyak terjemah, hadis apalagi. Nah, kita baca, kita sudah baik. Tapi ketika ada orang yang ngaruhi kita semangat, ya kan? Ada orang yang ngaruhi kita baru semangat. Itu bagus, tapi lebih bagus apa? Kita menyadarkan yang paling utama kepada Allah. Jadi memperpanjang doa, mengulang-ulangi doa itu kebiasaan Rasulullah dan kebiasaan para salaf, yang orang-orang dahulu yang mulia. Jadi memperpanjang, bahkan mereka jika dilihat orang disingkat, tapi ketika sendiri diperpanjang. Ya. Kalau mau sholat yang amr, dewekan sholat sunnah, itu bacaannya diperpanjang, diperbagus. Tapi sholat jamaah bareng-bareng ke dalam wong itu seaneh. Dan kita motivasinya harus dengan orang. Ini cambuk atau pelajaran bagi kita supaya kita berubah, bahwa kita harus lebih semangat kalau ada motivasi dari Allah. Kita harus lebih semangat kalau ada dalil dari kajian Nabi. Jadi bukan semangatnya karena WA atau SM. Ya bisa. Alhamdulillah, apa mau bahwa Gusti Allah itu nganggep wong sing paling mulia di antara adalah amalannya doa. Dan Allah senang doanya orang yang suka memaksa, yaitu orang yang mengulang-ulang doa yang dipanjatkan. Jadi diulang-ulang. Jadi sekali
sholat 5 waktu ya wis anak wong tua 5 kali sehari ya, insya Allah akan jembar urip. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan salah satu dari perintah Allah untuk bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, apapun keadaannya, apapun yang kita terima dari Allah harus bersyukur. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita harus terima kasih, bersyukur kepada Allah atas semua keadaan, enak atau enak itu sudah ketentuan Allah. Jadi doa itu termasuk daripada syukur. Ingat terus, menghambat terus, menyalur terus nih Gusti Allah mau bacaan tadi wiridan itu dibaca di sini seminggu sekali. Itu sih sekedar hanya untuk memancing, hanya untuk memberi semangat, hanya untuk memberi pengetahuan. Adapun di rumahnya masing-masing mangga dirutinkan setiap pada sholat ada doa Syekh Abu Bakar bin Salim, masya Allah ya, masya Allah doa, apalagi irsakron ya, itu sisi lihat artinya itu masya Allah. Urusan dunia akhirat, urusan keselamatan semuanya dimintakan, disusunkan oleh beliau-beliau para aulia ya. Jadi di rumahnya jangan berhenti. Kenapa tadi Allah senang dengan orang yang berdoa yang memaksa. Maksudnya apa? Yang berulang-ulang. Jadi sholat 5 waktu, sholat tepat waktu 5 waktu. Awas, sholat 5 waktu tepat waktu. Karena doa indah dubur sholat itu mustajab. Doa setelah sholat itu mustajab. Doa di hadapan kuburan para wali, doa di masjid, doa di manapun bagus, istimewa. Tapi doa setelah sholat, apalagi sholat fardu, itu istimewanya doa. Jadi aja ya doa mana layak dihal kulik, doa mana nih bulu jati. Sholat 5 waktu dah ada haib ya, celah ya. Bagus di kuburan para wali bagus, tapi 5 waktu dan setelah 5 waktu itu doa, itu istimewa ya. Jadi itu apa mau doa berulang, jadi diterapkan mau apa rame wirid apa doa samar diterapkan. Namanya apa, doa Kanjeng Nabi yang diajarkan kepada cucu tercintanya ya, apa doa kunut waktu mustajab kapan dibaca? Waktu subuh. Nah, bahkan di antara wali ahli tarikh itu wiridannya hanya doa kunut. Wiridannya berapa? Ribuan kali setiap malam wiridannya. Dalam manaqib salah satu aulia min ahli tarikh itu apa? Wiridannya baca doa kunut. Allahumma hdina fiman hadait, terus ulangi lihat artinya, bilang artinya. Di situ doa samar saya kasih arti itu supaya lebih persat. Tidak ada yang turun dari langit yang lebih mulia daripada taufik. Itu nyawa taufik nyawa hidayah. Jadi langit si Gusti Allah turun itu paling utama, paling istimewa adalah taufik. Kita tidak bisa beramal, kita tidak bisa sholat, kita tidak bisa masuk surga kalau tidak dapat taufik. Ya kan? Kita masuk surga gara-gara amal, bisa beramal karena taufik. Taufiknya si Gusti Allah nyaluk melalui doa kunut. Subuhnya kawanan. Astagfirullah. Pengen selamat pribadi. Nah, jadi lagi, ayo doa kunut para wali malam kita wis. Doa kunut ini sholat wajib istimewa. Syukur-syukur keluar ya, ribuan kali, terus sampai jadi ribuan kali 10, 11 bewis ya, bismillah siap ya, setiap bunyi terus buktikan gampang uripe, gampang ibadah setengah mobil itu setengah bisa nganti nabi ya kan.
Bisa penerusnya apa ketika fitrahnya sudah menyampaikan aja ya ngomong setengah apa ini berbalik kalau beliau posisi doa singkat Nabi atau bersumber dari Quran atau hadis itu nafi' di dunia wal akhirat, bermanfaat urusan dunia atau urusan akhirat, tidak seperti doa anak. Nah, wa istujiba lana dari hal wa soleh amal awla ya, soleh atau manfaat untuk kita atau tidak ya. Doa kita wa istujiba walaupun dikabulkan Gusti Allah, tapi doa singkat Nabi, doa singkat apa menurut Quran, karena doa kan di Quran, banyak doa dalam Quran kita ambil, insya Allah pasti manfaatnya. Nah, doa kunut, jadi doa samar itu direspim artinya, oh masya Allah ya. Jadi mengulang-ulang apa mau di antara yang paling disukai Allah dari orang yang berdoa, ulang atau memaksakan sendiri, memaksakan diri. Mengulang-ulangnya dalam pas pisan, sholat lima waktu, doa samar apa ayat apa namanya kunut atau sembah bisa lima waktu, buktikan ya. Setelah sholatnya dapat, ulang-ulangnya dapat, wiridan aulia atau wiridan daripada ambiya dapat. Oke. Terus akhir depannya yang subuh, duhur, asar, akhir waktu ya. Tidak harus nunggu di haji, tidak harus nunggu di Gunung Jati, di masjid sendiri, di rumah sendiri, di kamar sendiri bisa. Ayo mulaikan, ayo bismillah apa aja malas untuk berdoa. Terus di antara faedah sih kudu direnungkan imma ayyasrifa anhu bisa berdoa ibala nazilan ya, bala nazilan. Jadi ada kalanya Allah menjadikan doanya itu apa sebagai tolak bala. Jadi bisa doa itu diberikan apa nyalke semut oli semut misalkan, nyalke pit oli pit bisa juga apa ya ayu anjilallah bihajatihi wa yaqtiha ya, bisa apa bisa digampangkan langsung spontan. Imma ayasrifa anhu bisa berdoa bala nazilan, jadi anak bala yang tadinya mau kena penyakit tapi karena doa akhirnya selamat. Yang tadinya mau jurang apa terjun ke jurang karena doa sebelum berangkatnya bismillahirrahmanirrahim moga-moga selamat, akhirnya cuma apa beli pamindah. Jadi bisa jadi kita selamat sampai kini dari corona gara-gara kita pernah doa. Itu aja sampai ini kalau bilang anak ya Allah mau anak dari orang soleh-solehah, bilang orang tua ya Allah mau orang tua apa namanya rahmuma kama rabbayani shaghira, apa dirahmati disayang Gusti Allah. Bilang batur ya Allah mau buka sukses supaya hilangkan hasud. Doa anak batur ya. Mungkin gua doa anak ini bisa cara hilangkan hasud, hilang mangkel. Anak batur bisnisnya lancar, hasud bisa mangkel. Doa anak mau nambah lancar. Mungkin nambah hilang hasilnya loh, mohon berdoa cara ya apa tadi doa langkah rugi, doa tidak ada ruginya. Kalau tidak dikabulkan sekarang maka akan diganti dengan keselamatan dari bala dari bahaya. Selamatan dari bahaya ini masya Allah ya. Sebenarnya keserempet mobil cuma ditelak langsung kaget, berarti mungkin saja itu akibat daripada doa. Masih tidak ada ragu bismillah makan doa tidur dibaca sambil baik boleh beda ya, dibaca beda balan ya doa samar insya Allah karena sebagian daripada doa yang kita perlukan. Semoga yang kita panjatkan yang kita sampaikan ini menjadi saksi dari waktu kita yang bermanfaat, amin. Yang dimaafkan segala dosa, diampura segala dosa, dan diterima segala ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam.